Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Elisa Rahmawati dari Universitas Pancasila Tegal, Prodi Bimbingan Konseling dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan kasus tentang konseling keluarga, di mana konseling keluarga itu antara keluarga yaitu bapak, ibu, dan anak. Nah, di sini saya mendapatkan deskripsi kasus dari tetangga saya sendiri, ya, tidak jauh dari rumah saya. Nah, di situ saya mendapatkan klien yang sedang bermasalah dalam keluarganya, di mana klien tersebut adalah sudah besar lah, sudah lulus dari SMA, yaitu mahasiswa. Pertama, klien tersebut bernama Hasna. Nah, Hasna tersebut sudah kuliah di universitas, dia sudah menjadi mahasiswa. Nah, dia kan sudah menjadi mahasiswa. Pertama, dia tuh menjadi mahasiswa, dia daftar di UNINUS dengan jurusan kesehatan. Nah, keterima beberapa tahun, hanya setahun, hanya setahun dia bertahan di UNINUS, dan sekarang sudah keluar dari UNINUS. Permasalahannya yaitu salah satu dari keluarganya dia sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi kasus klien saya yang bernama Hasna tersebut. Nah, klien saya yang bernama Hasna, yaitu kelahiran 2000, sudah mahasiswa di UNINUS, bertahan 1 tahun dan sekarang sudah keluar, sekarang belum kuliah lagi, dan tahun ini rencananya klien itu akan mendaftar lagi di Universitas Indonesia atau Universitas Gadjah Mada. Dia menginginkan 2 universitas tersebut. Nah, gini, Hasna tersebut memiliki 2 saudara, yaitu kakak dan adiknya. Jadi klien itu Hasna anak tengah-tengah. Orang tuanya mempunyai 3 anak. Nah, Hasna orang tua dari Bapak Sunarto dan ibunya sudah meninggal, yaitu almarhum Hanifah. Saat klien tersebut SMA, pas SMA, yaitu ibunya meninggal karena sakit. Dan setelah ibunya meninggal, beberapa tahun kemudian bapaknya menikah lagi dengan wanita lain. Nah, dengan nikah tersebut, anaknya itu yang ketiga itu tidak merestui bahwa bapaknya akan menikah lagi, dan dari orang tua bapaknya juga tidak mengizinkan banget untuk menikah, karena apabila bapaknya menikah lagi, maka anak-anak tidak setuju dengan ibu yang tiri. Nah, tetapi bapaknya tersebut tetap melakukannya untuk menikah lagi dengan wanita lain, yaitu yang sekarang sudah ada. Berarti sekarang klien tersebut sudah memiliki ibu, tapi ibunya itu ibu tiri, sedangkan ibu kandungnya sudah meninggal pada waktu SMA. Nah, klien tersebut kan tidak merestui untuk bapaknya menikah lagi. Karena apa? Karena sudah berpikiran bahwa adanya ibu tiri tersebut pasti tidak enak, pasti tidak seenak dengan ibu kandungnya dia sendiri. Ya memang, tapi tidak semua ibu tiri seperti itu. Tapi kebetulan yang dialami klien saya seperti itu. Ibu tirinya itu tidak enak seperti apa yang dirasakan pada ibu kandungnya sendiri. Nah, setelah bapaknya meninggal, setelah ibunya meninggal, bapaknya menikah lagi dengan yang sekarang. Terjadi tuh kasus dimana kasus tersebut si klien tidak mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya, entah itu bapak kandungnya atau entah itu bapak ibu tirinya. Dari kedua tersebut, klien tidak
mendapatkan perhatian lebih dan tidak mengurusi anak-anaknya, baik itu kakak, klien maupun adiknya. Begitu pula klien tidak mendapatkan uang jajan dari bapaknya ataupun ibunya dalam setiap bulannya. Paling bapak atau ibunya memberikan uang jajan itu tidak turut setiap bulan pasti dikasih. Nah, kalau beberapa bulan baru nanti dikasih. Harusnya kan sebagai orang tua itu harus memberi uang kepada anaknya buat keperluan anaknya, sedangkan adiknya juga masih sekolah SMP dan klien tersebut juga akan masuk dalam perguruan tinggi lagi di UI atau UGM. Tentu membutuhkan uang banyak pastinya karena universitas ternama. Nah, setelah itu klien tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Klien selama bapaknya menikah lagi dengan wanita yang sekarang, klien tersebut dengan adiknya tinggal dalam satu rumah bersama kakek dan neneknya, di mana tersebut kakek dan neneknya juga memperhatikan lebih kepada cucu-cucunya tersebut, yaitu terutama pada klien yang saya hadapi ini. Nah, justru di situ klien saya dan adiknya itu mendapatkan perhatian lebih dari kakek dan neneknya, dan sehingga orang tua mereka tidak mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya, malah mendapatkan perhatian lebih dari kakek dan neneknya, sehingga kakek dan neneknya itu seperti orang tua kandungnya mereka sendiri, bukan kakek dan neneknya yang mereka rasakan. Bahkan yang sering membiayai klien tersebut dan adiknya itu adalah kakek dan neneknya. Setiap harinya mereka tinggal di rumah kakek dan neneknya. Apabila mereka ada keperluan untuk membeli sesuatu yang mereka butuhkan, terutama pada klien tersebut, yaitu klien itu meminta kepada nenek atau kakeknya yang sekitar umur sudah 50 tahun ke atas, ya 60 ke atasan, yaitu meminta kepada neneknya, bukan kepada bapaknya, karena dari klien tersebut sudah kecewa sama bapaknya, apalagi sama ibu tirinya sendiri, karena perlakuannya tidak baik kepada klien tersebut dan adiknya. Sedangkan kakaknya, klien tersebut merasa iri kepada kakaknya. Karena apa? Karena bapak tersebut dan ibu tirinya lebih perhatiannya kepada kakaknya, sedangkan klien dan adiknya itu tidak diberikan perhatian seperti kakaknya. Nah, di situ klien merasa kecewa banget sama bapak dan ibu tirinya. Mempunyai 3 anak, tapi serasa punya 1 anak saja, yang 2-nya itu tidak dianggapnya. Seperti itu deskripsi kasus yang saya temui di lingkungan saya. Jadi klien tersebut sudah kecewa berat kepada bapak dan ibu tirinya, bahkan sama kakaknya juga. Klien agak kecewa karena di situ kakaknya juga tidak memberitahukan kepada bapaknya atau ibu tirinya bahwa adik saya perlu perhatian pak dari bapak, tapi bapaknya juga tidak memberikan perhatian lebih kepada klien saya. Nah, di situ kakaknya tinggal bersama bapak dan ibu tirinya. Jadi sehari-hari kakaknya bersama ibu dan bapaknya tersebut, yaitu yang membiayai mereka, sedangkan klien saya dan adiknya yaitu yang membiayai nenek dan kakeknya. Bahkan klien saya yaitu sampai melakukan pekerjaan
biasa sih, cuma ya di situ dia berpikir klien saya, masa iya saya mau menyusahkan nenek dan kakek saya terus, sehingga dia klien berusaha penjualan online, yaitu menjual seblak dan militi, di mana hasil penjualan itu dia dikumpulkan uangnya, bahkan nanti buat keperluan dia sendiri, buat nambah-nambah keperluan dia sendiri, atau buat nabung nanti dia akan masuk di Universitas Indonesia atau Universitas Gadjah Mada, karena dia menginginkan dua universitas tersebut. Itu juga salah satu dari kenapa klien itu keluar dari Universitas Udinus. Nah, disitulah orang tua harus bisa memikirkan kepada anak-anaknya, kenapa anak saya yang ini seperti ini. Ya karena dari orang tua tersebut tidak memberikan perhatian lebih kepada anaknya, maka anak juga sebaliknya begitu. Nah, di sini saya harus berbicara kepada kedua orang tuanya, entah itu bapak maupun ibu tirinya, yaitu harus memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya, bukan kepada kakaknya saja, terutama kepada klien ini yang sedang bermasalah. Apabila ini terus-menerus, maka akan bermasalah pada dirinya sendiri, yaitu entah kejiwaannya, entah mentalnya, maupun yang lainnya. Maka dia akan sering murung dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, karena dia memang kurang perhatian lebih dari orang tuanya dan tidak seperti anak-anak yang lainnya. Begitu dari saya, deskripsi saya yang saya temui di lingkungan saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.